Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan tampil sebagai pembicara dalam kuliah kebangsaan yang diselenggarakan FISIP Universitas Indonesia, di kampus UI, Depok, Selasa Agustus 2023. Dalam paparannya, mantan Gubernur DKI Jakarta dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berbicara tentang Indonesia ke depan, lebih maju, lebih adil. Salah satu yang disoroti Anies adalah pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo, Jokowi, seperti pembangunan jalan tol yang dinilainya tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar. Menurut Anies, pola privatisasi jalan tol yang dijalan pemerintah saat ini justru hanya menguntungkan pihak swasta sebagai investor. Sementara masyarakat sekitar yang tanahnya terkena proyek pembebasan jalan tol, hanya mendapatkan ganti rugi yang manfaatnya hanya bersifat sementara. Padahal menurut Anies, jika pembangunan infrastruktur seperti jalan tol tetap melibatkan kepemilikan masyarakat sekitar, maka manfaatnya akan tetap dinikmati oleh masyarakat sepanjang jalan tol itu tetap beroperasi. Yang terakhir tadi terkait keadilan, Pak. Dan ini faktornya harus ada prioritasasi, Pak. Kalau di Undang-Undang Dasar, tentu prosesnya amandemen, saya tidak masuk kepada amandemen, Prof. Tapi saya masuknya kepada level eksekusi. Bagaimana di tingkat pemerintahan itu faktor keadilan menjadi prioritas. Ketika faktor keadilan menjadi prioritas, dia harus menjawab siapa dapat apa, berapa besar, kapan, di mana. It's a political economic questions yang harus dijawab. Nah, jawabannya harus memberikan kesetaraan. Jadi, saya beri contoh, Pak. Misalnya, kita bangun jalan tol, yang saya pernah sampaikan. Kita bangun jalan tol, ratusan kilometer. Itu kita melakukan pembebasan lahan. Lebarnya mungkin 80 meter sepanjang itu. Nah, ketika lahan itu dibebaskan, maka kepemilikan atas lahan itu pindah kepada investor. Rakyat di sana melepaskan dan terima uang. Habis itu selesai. Bisnis selesai. Tapi bila itu bukan diambil alih, tapi itu dianggap sebagai penyertaan modal dalam bentuk tanah sesuai dengan ukurannya, maka sampai kapanpun tol itu ada, rakyat pemilik tanah itu dia akan bisa ikut mendapatkan keuntungan atas tol yang dibangun di atas tanah dia. Itu yang saya maksud. Jadi keadilan di situ. Lalu pertanyaan berikutnya, tol sajalah, nggak usah jauh-jauh. Tol, rest area. Rest area itu tanah milik seseorang atau milik sekeluarga, dijual, Pak. Yang beli siapa? Orang di Jakarta. Lalu tempat itu menjadi tempat istirahatnya ribuan mobil tiap minggu. Dan yang menjual itu, kalau dia lihat, dia menyesal. Kenapa dulu tanah itu saya jual? Saya tidak tahu itu bakal jadi rest area. Bayangkan kalau itu menjadi milik koperasi desa itu, milik koperasi kecamatan itu. Sampai kapanpun rest area itu ada, masyarakat di sana mendapatkan manfaatnya. Jadi bukan tolnya yang diubah, tapi cara mendistribusikan manfaat dari tol itu yang diubah. Manfaatnya harus menjawab who gets what, when, where, how much. Dan di situ harus ada rakyat kebanyakan yang terlibat secara langsung di proyek ini. Itu aspek keadilan yang kami bayangkan. Terima kasih, Pak. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.